warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Dulianti. Saya dari Lokal 1D dengan NIM 24531077. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang penggunaan 3 aplikasi, yaitu aplikasi Mendeley, OJS, dan Google Scholar. Untuk penjelasan dari penggunaannya dapat dilihat atau disaksikan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dan cara menggunakan Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang memudahkan mengelola database berupa karya ilmiah sehingga seseorang tidak akan kesulitan saat menuliskan daftar pustaka. Di mana dapat kita lihat di bagian gambar di bawah ini, ilustrasi gambar cara menggunakan Mendeley. Tahukah Anda pengertian dan cara menggunakan Mendeley? Mahasiswa akhir selalu dihadapkan dengan karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, ataupun disertasi, dikutip dari buku yang berjudul Terampil Menulis Karya Ilmiah, Firman 2015-42, dijelaskan karya ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah yang disusun secara sistematis, benar, logis, utuh, bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang benar. Berikut adalah contoh ilustrasi pengerjaan karya ilmiahnya. Dapat kita lihat pada foto ilustrasi di bawah ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan menggunakan aplikasi Mendeley, yaitu yang pertama, semua file yang dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley akan terdeteksi secara otomatis berupa judul, penulis, halaman, volume tipe file, abstrak, dan lain tanpa perlu memasukkan manual satu persatu. Dan yang kedua, tulisan dapat disesuaikan oleh penulis karena bisa diedit. Dan yang ketiga, memudahkan kita dalam mengakses karena Mendeley menghubungkan lewat website sehingga dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Dan yang keempat, setiap karya ilmiah diupload akan berurutan secara otomatis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley. Yang pertama, konfigurasikan Mendeley dengan Microsoft Word dengan cara buka Mendeley. Yang kedua, klik menu Close. Dan yang ketiga, pilih install Microsoft Word Pauline. Dan yang keempat, buka Microsoft Word untuk menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Yaitu yang pertama, membuka Mendeley dengan klik file. Yang kedua, pilih add file. Yang ketiga, cari jurnal yang ingin ditambahkan. Yang keempat, kembali ke Microsoft Word dan klik refresh. Dan kelima, pilih style. Yang keenam, klik insert citation. Yang ketujuh, akan muncul kolom dari Mendeley. Yang kedelapan, klik search dari penulis atau judul tulisan yang dikutip. Yang kesembilan, bila sudah ditemukan, klik OK. Mendeley secara otomatis akan melakukan citasi dari kutipan yang sudah ditulis. Mungkin itulah cara menggunakan Mendeley, terutama bagi mahasiswa tingkat akhir. Walaupun terkesan ribet, tetapi itu hanya pada awalnya saja dan akan mudah dibandingkan seharus memasukkan satu persatu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Google Scholar, pengertian dan manfaat bagi mahasiswa. Scholar adalah tempat mahasiswa, penelitian atau akademis untuk mencari literatur secara referensi yang relevan. Google Scholar sendiri merupakan salah satu platform mesin pencarian yang dikembangkan Google. Berbeda dengan mesin pencarian biasa, Google Scholar didesain khusus untuk mempermudah penggunaan dalam menemukan literatur yang relevan dengan topik atau subjek tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan. Berikutnya, dalam era digital yang semakin maju, akses terhadap sumber-sumber akademik dengan literatur ilmiah menjadi semakin penting bagi mahasiswa dalam menjalani studi mereka. Karenanya, Google Scholar menyediakan informasi referensi akademis seperti mencari literatur ilmiah, artikel, jurnal, makalah, konferensi, tesis, buku, dan sumber-sumber akademik lainnya. Google Scholar didesain khusus untuk mempermudah penggunaan dalam menemukan literatur yang relevan dengan topik atau subjek tertentu.
Dalam bidang ilmu pengetahuan bagi mahasiswa sendiri, berikut ada 5 manfaat Google Scholar. Yang pertama, akses ke literatur akademik. Salah satu manfaat untuk Google Scholar bagi mahasiswa adalah memberikan akses mudah dan cepat ke berbagai sumber-sumber akademik yang relevan dengan topik penelitian atau tugas mereka. Mahasiswa dapat dengan mudah mencari artikel jurnal, makalah konferensi, dan buku-buku ilmiah tanpa perlu membayar atau berlangganan ke database akademik tertentu. Yang kedua, sumber referensi penelitian. Google Scholar menyediakan referensi yang dapat diandalkan untuk penelitian mahasiswa. Menemukan artikel-artikel yang relevan dengan topik mereka, mahasiswa dapat menggunakan referensi ini untuk mendukung argumen mereka dalam makalah, tugas, atau penelitian mereka. Yang ketiga, akses yang mudah dan cepat. Google Scholar memiliki fitur pencarian yang canggih yang memungkinkan pengguna untuk menyaring hasil pencarian berdasarkan tanggal relevansi dan kutipan. Ini memudahkan mahasiswa untuk menemukan literatur yang paling relevan dan up-to-date untuk keperluan studi mereka. Dan yang keempat, kemudahan melihat kepustakaan. Dengan adanya fitur cek kepustakaan di Google Scholar memungkinkan pengguna untuk melihat siapa saja yang telah mengutip atau menunjuk suatu artikel. Ini membuat mahasiswa untuk menemukan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian mereka dengan memahami bagaimana suatu konsep atau teori telah dikembangkan seiring waktu. Yang kelima, memudahkan untuk riset atau analisis. Google Scholar juga dapat digunakan untuk melakukan riset atau analisis dalam bidang-bidang tertentu. Mahasiswa dapat menemukan tren penelitian, mengidentifikasi para ahli di bidang tertentu, dan melihat perkembangan terkini dalam topik yang mereka minati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi yang ketiga, yaitu apa itu Open Journal System atau biasa disingkat dengan atau dikenal dengan singkatan OJS, hingga cara membuatnya. Jadi, OJS ini adalah salah satu CMS yang populer digunakan untuk mengelola jurnal online berbasis website. OJS dapat Anda gunakan secara gratis karena bersifat open source. Anda juga dapat menginstalnya secara mudah di hosting karena OJS sudah terdaftar sebagai salah satu fitur di SoftCloud cPanel Hosting. Adapun fungsi dari OJS. Yang pertama, OJS membantu mengelola jurnal yang diterbitkan agar dapat diarsip dengan baik. Yang kedua, membantu memudahkan pengguna dan mengakses artikel jurnal yang telah diterbitkan sehingga bisa digunakan untuk membuat karya ilmiah. Yang ketiga, membantu mengotomasi proses pengiriman artikel seperti submission, review, editing, hingga revisi artikel. Yang keempat, proses komunikasi dua arah dengan diskusi antara reviewer dengan editor dengan penulis, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan jurnal. Adapun fitur OJS juga memiliki beberapa fitur menarik yang dapat memudahkan Anda dapat mengelola jurnal. Fitur-fitur di dalam Open Journal System. Yang pertama, Open Journal System adalah CMS yang terus dikembangkan sehingga keamanannya lebih terjamin. Dengan catatan, Anda menggunakan versi OJS terbaru. Yang kedua, dilengkapi plugin dengan framework. Yang ketiga, OJS dapat diinstal di server lokal. Yang keempat, support SEO, Search Engine Optimization. Yang kelima, editor dapat mengkonfigurasi berbagai proses bisnis manajemen penerbitan jurnal seperti sesi, proses, review, persyaratan, dan masih banyak lagi. Yang keenam, modul pembayaran. Yang ketujuh, notifikasi dan komentar dapat terhubung ke email pembaca. Yang kedelapan, memiliki tools pengarsipan berbasis website, harvesting, dan tools artikel yang menarik. Yang sembilan, dilengkapi tools export ke berbagai sistem eksternal seperti Crossref, Google Analytics, dan lainnya.
10. Memiliki dukungan online help support. 11. Memiliki writing tool yang memungkinkan editor untuk menampilkan informasi yang relevan dengan konten. Yang ke-12, didukung fitur online submission dan double click review yang dapat digunakan untuk memegang kendali penuh dalam manajemen konten. Yang ke-13, modul supervision yang digunakan untuk membatasi hak pembaca. Yang keempat, merupakan CMS yang digunakan sebagai solusi mengelola jurnal berstandar kelas dunia. Dengan banyaknya fitur yang dapat membantu memudahkan dalam mengelola jurnal, maka tak salah jika OJS menjadi salah satu aplikasi dengan CMS yang paling banyak digunakan di negara Indonesia. Adapun cara menginstal OJS di hosting. OJS adalah CMS populer yang memiliki cara install relatif mudah. Bila Anda menggunakan cPanel, Anda dapat menginstal OJS melalui tool SoftClose dengan langkah-langkah install OJS di hosting seperti berikut. Yang pertama, login ke cPanel hosting. Yang kedua, pada kolom pencarian di sebelah atas isi dengan kata kunci SoftClose apps installer. Ketiga, ketikkan Open Journal System di bagian kolom pencarian. Yang keempat, Anda akan dibawa ke halaman install. Klik Now Install atau install sekarang. Dan yang kelima, isi prompt instalasi terlebih dahulu. Kolom close installation URL ganti menjadi nama domain yang ingin diinstal OJS. Disarankan menggunakan HTTPS supaya lebih seru bila website Anda belum diinstal. SSL, Anda dapat menginstal SSL gratis di cPanel Rumah Web. Kolom indicator kosongkan dengan menghapus tulisan OJS supaya web Anda dapat diakses menggunakan alamat HTTPS nama domain .com, bukan menggunakan alamat HTTPS nama domain .com atau OJS. Scroll ke bawah, admin user name, isikan unsur login ke halaman admin. Admin password, isikan password login ke halaman admin. Yang keenam, selamat, kini OJS telah berhasil diinstal. Sangat mudah bukan cara install OJS di cPanel Rumah Web? Selanjutnya, mari mempelajari cara mengelola OJS. Cara mengelola OJS setelah selesai menginstal Open Journal System dari cPanel. Langkah selanjutnya untuk menggunakan OJS adalah mengetahui cara mengolahnya. Berikut tutorial terlengkap cara mengolah OJS dari Rumah Web Indonesia. Login OJS, login ke halaman admin website OJS Anda. Defaultnya, akses URL admin melalui nama domain .com, indeks PHP, indeks login, isikan unsur dan password admin sesuai dengan informasi yang telah Anda inputkan saat instalasi. Apabila Anda lupa dengan unsur dan password admin OJS, tak perlu khawatir. Silakan mengikuti artikel kami dengan cara reset password OJS untuk mengatasinya. Penjelasan fitur di OJS merupakan buku Open Journal System versi 3 karya Handoko, Ikhwan Arif, Yuhefizar, Paraliham dengan referensi dari Open Journal System.com. OJS versi 2 ke versi 3 ada banyak sekali perubahan yang signifikan, baik dari segi proses pengolahan, tampilan, maupun fitur-fiturnya. Berikut beberapa fitur penting yang perlu Anda ketahui di OJS versi 3. Yang pertama, editor discussion. Fitur editorial discussion memungkinkan banyak pihak seperti manajer, jurnal editor, penulis, serta reviewer terlibat dalam diskusi tentang penerbitan. Artikel penggunaan juga dapat membuat topik diskusi, kemudian mengundang pengguna lain untuk berpartisipasi dalam diskusi tersebut.
Yang kedua, flexible workflow. Ada 4 tahapan proses editor di OJS 3 lain, antara lain yang pertama pengiriman artikel submission, yang kedua peer review dan revisi artikel review, proses perbaikan copy editing, yang keempat publikasi artikel ke format PDF atau HTML production. Di OJS versi 3, editor dapat dileluasa berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya tanpa perlu menyelesaikan tahap sebelumnya secara berurutan, sehingga dengan adanya fitur ini memungkinkan editor dapat mengelola artikel lebih banyak dan lebih cepat. Yang ketiga, flexible rollers. Di OJS versi 3 diberikan fitur untuk membuat sendiri peran rollers sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, bila Anda ingin mengubah peran editor menjadi penyuting, maka dapat dilakukan dengan mudah dengan menambahkan beberapa peran terbaru. Anda juga dapat dengan mudah mengatur peran yang sudah disediakan oleh editor, misalnya menambahkan peran manajer jurnal yang dapat melakukan submission, review, copy editing, dan juga production dengan cara menambah setting pada masing-masing tugas yang ingin ditambahkan atau dikurangkan. Yang keempat, flexible task access. Seringkali dapat pengelolaan jurnal dalam organisasi atau unsur yang memiliki peran ganda. Sebagai contoh, ada seseorang yang berperan sebagai manajemen jurnal, tapi juga memiliki peran lain sebagai seorang editor. Di OJS 2, Anda harus menambahkan masing-masing peran untuk satu anggota, namun di OJS 3 Anda bisa memberikan peran tambahan dengan mudah hanya dengan memanfaatkan fitur login as, sehingga Anda dapat berganti peran. Yang kelima, responsive desknet. OJS versi 3 menggunakan Bootstrap sehingga membuatnya lebih menarik dan elegan. Dengan tampilan mobile friendly, Anda dapat menyesuaikan tampilan di berbagai device, baik versi mobile, desktop, ataupun tab. OJS juga memperbolehkan Anda untuk mengupload theme Bootstrap. Yang keenam, simple registration. OJS versi 3 memberikan kemudahan dalam proses registrasi. Pengembangan fitur registrasi dibuat dengan menyertakan informasi yang relevan dan dibuat sederhana serta pengaturannya masih bisa disesuaikan oleh pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang 3 penggunaan aplikasi dan pengertiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.